Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Dia Kalisa, saya sendiri Lina Delvira, dan Sona Janeka akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang level of management, fungsi of management, dan management skill. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu level of management, yang terdiri dari 3. Yang pertama, top level management, yang kedua, middle level management, dan ketiga, lower level management. Yang pertama, manajemen puncak atau top level of management. Manajemen puncak adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Umumnya, manajemen puncak hanya bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran, bukan pada hal-hal yang teknis. Contoh-contoh tugas manajemen puncak. Yang pertama, menyusun dan menetapkan rencana perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak. Contoh manajemen puncak yaitu CEO, Presiden Direksi atau Presdir. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle level of management. Manajemen ini berada pada tengah-tengah dari hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak dan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Berbeda dengan manajemen puncak, manajemen tengah cenderung bekerja mengandalkan kemampuan manajerial dan hal yang teknis, kurang membutuhkan keterampilan yang bersifat konseptual. Contoh tugas dan peran manajemen tingkat menengah. Yang pertama, menjalankan perintah, kebijakan, rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak. Memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak. Yang ketiga, mengkoordinasikan seluruh kegiatan semua departemen yang ada. Yang keempat, berkomunikasi dengan manajemen puncak dan manajemen tingkat yang lebih rendah posisinya. Yang keenam, mempunyai keterbatasan tanggung jawab dan wewenang karena manajemen tingkat menengah ini merupakan perantara manajemen puncak dengan manajemen yang lebih rendah. Yang ketujuh, bertanggung jawab secara langsung kepada dewan direksi dan CEO perusahaan. Yang ketiga, manajemen lini pertama atau low level management. Manajemen ini berada pada tingkat terendah pada sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Karena salah satu tugasnya mengawas karyawan, manajemen tingkat pertama bekerja menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi. Kemampuan konseptual hampir tidak dibutuhkan oleh manajemen ini. Contoh manajemen tingkat lini pertama ini adalah mandor atau pengawas atau yang sering kita sebut dengan supervisor. Mereka dipilih oleh manajemen tingkat menengah. Mereka juga bagian dari manajemen operasional yang terlibat secara langsung dalam sebuah produksi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana dan tugas yang diberikan oleh manajemen yang lebih tinggi. Contoh tugas dan peran low level management. Yang pertama, mengembangkan moral para karyawan. Yang kedua, menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja. Yang ketiga, menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajemen yang tingkat sebelumnya kepada karyawan atau pekerja. Menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan. Tidak menyusun. Baiklah teman-teman, saya di sini akan melanjutkan pembacaan materi selanjutnya, yaitu function of manager atau fungsi manajer. Fungsi manajer terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, planning merupakan perencanaan. Yang kedua, organizing merupakan pengorganisasian. Ketiga, actuating merupakan penggerakan atau pengarahan. Keempat, controlling atau pengawasan.
Maksud saja yang pertama planning atau perencanaan. Kegiatan menyusun rencana, tujuan, kebijakan, prosedur, budget, dan program perusahaan. Dengan planning, para manajer berusaha untuk melihat ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan, menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas untuk mencapai sasaran. 2. Organizing atau pengorganisasian, menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sehingga hubungan antar bagian dapat menyatu. Pengorganisasian juga berarti pembagian pekerjaan antara satu orang dengan orang lain, antara unit satu dengan unit lain, dan antara bagian satu dengan bagian lain. Ketiga, actuating atau penggerakan atau pengarahan, yaitu merupakan suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. 4. Controlling atau pengawasan, merupakan kegiatan untuk menilai dan mengendalikan jalannya kegiatan agar mencapai tujuan. Manajer mengawasi apakah pelaksanaannya dan hasilnya telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, apakah perlu ada perbaikan, dan lain sebagainya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sona. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materinya. Yang ketiga, manajemen skill. Manajemen skill menjadi 3 bagian, top, midline, konseptual, komunikasi, teknikal. Yang pertama, keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Keterampilan konseptual ini meliputi pemahaman tentang kerjasama setiap unit kerja dalam organisasi beserta pemahaman tentang ketergantungan satu unit kerja dengan unit kerja lainnya. Perubahan pada suatu unit kerja juga akan mempengaruhi unit kerja atau bagian lainnya. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain. Keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill ini adalah kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasinya, serta membangun pemahaman dan usaha kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Keterampilan ini akan memungkinkan para manajer untuk menjadi pemimpin dan memotivasi karyawannya untuk mendapatkan prestasi kerja yang lebih baik. Selain itu, para manajer juga harus dapat memanfaatkan potensi karyawannya secara efektif di perusahaan. Yang ketiga, keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini adalah kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Contohnya seperti kemampuan dan pengetahuan untuk merancang produk, memperbaiki mesin, mengoperasikan mesin, merakit komputer, membuat program komputer, menyiapkan pembukaan dan laporan keuangan, menjual produk, menciptakan lagu, memasak makanan, dan lain sebagainya. Keterampilan teknik ini merupakan keterampilan yang penting bagi manajer di tingkat pertama, namun kurang penting atau tidak wajib untuk dimiliki oleh manajemen tingkat atas. Baiklah teman-teman, itulah materi kelompok kami. Jika ada yang kurang paham, kurang mengerti, atau yang ingin menyanggah, nanti dipersilakan. Terima kasih.